bersama saya kembali di sini Super Muji. Bersama saya sudah ada teman ya, kolega dari SMP 1 Negeri 1 Nunukan, Bapak Aris Wibowo. Siap. Oke, mantap. Jadi beliau ini dulu tahun berapa Pak ya? 2010 ini di SMA 1 Nusa, kemudian terangkat di SMP 1 Pak ya? belum sih, harusnya di Sungai Nyamuk dulu. Sungai Nyamuk. Oh iya, sempat terlempar keluar gitu sana. Iya. Sempat di sisi luar Indonesia. Iya, jadi kemarin tuh tahun 2010 tuh ya, yang di 2000 berapa itu yang di Sebatik ya? SK-nya sih di SK kan 1 Januari 2011, tapi kelulusannya di 2010 akhir. 2010 akhir. Jadi ya, beliau ini sempat beberapa bulan di SMA. Cukup singkat di sini. Cukup singkat dulu SMA di sini masih SMA. Jadi mungkin perkenalan dulu Pak Aris Wibowo. Siap. Ya, silakan Pak Aris. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Suparmuji. Perkenalkan, saya Aris Wibowo. Saya merupakan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sekarang ditugaskan di SMP Negeri 1 Nunukan. Sempat dulu saya mengajar di sini, menghonor di sini, dan memang meskipun dulu katakan fasilitas tidak kayak sekarang, tapi semangat teman-teman di sini masih luar biasa. Dari dulu memang sudah luar biasa. Jadi kalau dilihat sekarang sudah seperti ini ya mungkin karena juga kerja keras teman-teman yang ada di sini, saya percaya itu. Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi beliau ini kesini dalam rangka apa ini namanya, meninjau Pak ya. Jadi sebenarnya SMA 1 Nunukan Selatan sama SMP Negeri 1 Nunukan itu punya satu program yang sama lah kira-kira ya Pak ya? Iya betul. Jadi ada sebuah program yang sama-sama kita punya pandangan bahwa kayaknya bagus nih sekolah kita punya podcast sendiri, supaya ini melatih anak-anak. Jadi sebetulnya persiapan yang paling matang ini dari SMP 1 nih, karena yang saya lihat ini Pak Aris ini bahkan ruangnya waduh sudah kayak KOV ini saya SMP 1. Jadi bisa diceritakan nih Pak Aris bagaimana menggolkan program podcast lah ini ke kegiatan di SMP 1 bagaimana? Jadi semua kegiatan atau program itu tidak akan berjalan tanpa dukungan pimpinan dan teman-teman yang lain. Iya, itu sudah rumus sakit lah, itu sudah pasti seperti itu. Karena di SMP Negeri 1 Nunukan itu kebetulan menjadi sekolah penggerak dan digitalisasi sekolah sedang dijalankan, dan pas betul karena ada studio sekolah, maka kami ingin membuat sebuah program seperti di SMA 1 Nunukan Selatan ini, seperti podcast pada umumnya, ya untuk memotivasi siswa lah istilahnya seperti itu. Karena banyak juga nanti narasumber yang mungkin kita akan datangkan dari alumni-alumni yang sukses, itu untuk motivasi mereka dan memberikan dorongan support kepada anak-anak, serta menampung bakat-bakat anak-anak di bidang broadcasting, seperti anak-anak yang suka main video atau apa, nanti kita tampung dan kita arahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak sedikit orang yang terpeleset di dunia digital, karena sekarang ada undang-undang ITE. Makanya kita juga arahkan kepada anak-anak bahwa pentingnya etika dalam bersosmed. Nah, seperti itu. Arahnya sih ke sana sih, dan mungkin makanya saya datang ke sini mau tanya-tanya kepada yang senior di sini. Gimana untuk
bagusnya membuat konsep seperti podcast ini. Terima kasih. Baik, mantap. Jadi kami juga sebenarnya bukan ini, kita saling sharing saja sebenarnya. Ini juga pengalaman pertama di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan nih Pak Aris. Oh, Baru, jadi ini baru 2 minggu nih alat ini datang. Kemudian sebetulnya pemikiran untuk mengadakan podcast di SMA 1 Nunukan Selatan itu tujuannya supaya melatih anak-anak sebetulnya untuk public speaking kan. betul. Jadi kita tahu bahwa di luar sana itu anak-anak sebetulnya kayaknya kalau untuk pemanfaatan multimedia itu kayaknya lebih jago dibanding kita. Iya. Nah, cuma yang susahnya kalau mereka tidak terkontrol ini, cara mereka menyampaikan ide, pendapatnya di luar itu yang kadang-kadang mungkin menurut kita yang ini itu di luar batasan kita sudah. Kalau bahasa anak sekarang terlalu barbar. Ya, terlalu barbar lah ya. Jadi tujuannya semangat awalnya dari situ sebetulnya. Betul. Karena memang Pak Aris ini memang alumni, bukan alumni ya. Pernah di sini kita punya koneksi yang kuat di luar, yang erat di luar. Jadi ketika kita punya program ini, kok sama nih programnya? Iya. Tapi Pak Aris di sana alatnya sudah datang? Alatnya kurang beberapa sih, tapi kami mengkonsepkannya bincang santai. Jadi kami tidak terlalu yang formal seperti ini resmi. Jadi kami menggunakan nanti bincang santai saja di sofa. Jadi suasananya kayak suasana rumah. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini Pak Aris untuk ini informasi ini sebetulnya bukan ruang yang diperuntukkan untuk podcast. Ini bagian dari ruang lab bahasa yang memang belum maksimal lah. Jadi kami ini kayaknya bisa deh untuk dijadikan ruang podcast. Jadi ya beginilah keadaannya, kondisinya. Iya. Bukan memformalkan. Jadi sama seperti SMP 1 Nunukan. Kami nanti konsepnya juga seperti itu mungkin ya kayak bincang-bincang santai, ada kopi, ada ada gorengan, jadi kita bincang-bincang santai. Ya memang untuk saat ini untuk podcast SMA 1 Nunukan Selatan itu belum buat program ini, tapi insya Allah katanya Pak pimpinan redaksi Bidik Pak Arsen. Pak Arsen itu nanti katanya tanggal 25 ini nanti mau launching perdana lah. Pas hari guru ya? Pas. Dipaskan ya, betul. Mencari momentum lah. Betul itu. Jadi kalau di SMP 1 peralatan yang kurang apa aja Pak? Clip on, terus headphone dan kami mau pakai Pak, sound card Behringer. Jadi tidak menggunakan mixer. Sepertinya yang saya lihat review-reviewnya itu lebih kedap, terus multifungsi untuk live musik juga enak gitu tuh. Benar. Dia otomatis tidak terlalu banyak settingan. Jadi operatornya mungkin bisa gampang paham nanti untuk pengoperasiannya. Jadi kalau ada mixer besar yang kami punya 16 channel, cuma kayaknya tidak semua orang agak kesusahan gitu. Ribet lah ya, agak ribet ya. Jadi karena di SMP 1 itu kan juga kegiatannya padat Pak ya. Jadi kalau satu orang saja yang menghandle di situ kayaknya susah. Makanya kita manfaatkan kolaborasi dengan teman-teman yang memang punya minat dan bakat di bidang multimedia. Kita ajak gabung pasti di situ. Jadi nanti operasionalnya nanti melibatkan anak-anak atau gimana? Ya, ada juga anak-anak di OSIS itu kan bagian itu. Sementara ini untuk ekstrakurikuler multimedia atau broadcasting itu belum bisa dimasukkan di Dapodik, itu kendalanya. Sebenarnya banyak yang minat seperti itu. Kami juga sudah mengusulkan kepada kepala sekolah, tapi masih diusahakan untuk dimasukkan di
dapodik. Karena kalau tidak ada dapodik akan jadi cuma nantinya jadinya. Jadi nanti kalau nanti misalnya itu tidak masuk dalam dapodik, kira-kira kegiatannya mau dibentuknya seperti apa nih? Nah, kebetulan di kurikulum Merdeka itu kan ada ini tik ada lagi tuh. Ada tik lagi ya? Kayaknya nanti akan dikonekkan ke sana juga, bisa ke seni budaya juga bisa, ke seni budaya. Jadi nanti seperti ini tadi saya lihat anak-anak itu lagi membuat video semacam video klip. Jadi ada tugas dari seni musik itu merekam suaranya sendiri, dipisahkan terus membuat videonya sendiri. Jadi semacam video klip. Nah, mungkin nanti anak-anak akan difasilitasi juga di studio sekolah itu. Siapa yang mau rekaman, siapa yang mau butuh petunjuk gimana caranya mengambil angle, nah itu akan kita arahkan. Bukan juga dibilang kita paling bisa, sebenarnya bukan di bidang kita, cuma minimal kita saling sharing di situ dan akan ada ide-ide yang akan tercetus di situ. Oh, mantap. Jadi ini bikin penasaran banget. Jadi dari alat ini lebih canggih daripada SMA 1 Nunukan Selatan punya ini, karena sudah menggunakan sound card, sudah ini kita tunggu nih, apalagi gebrakannya kayaknya bukan hanya bincang santai nanti ya. Mungkin mengcover lagu juga. Mungkin akan arahnya ke sana karena bakat-bakat anak-anak itu besar sekali. Salah satu contoh juara di Bintang Radio itu beberapa alumni dari SMP 1. Ada si lupa saya namanya itu. Ada. Itu si Rara kak, siapa kak? Itu terus si Dwi di SMA 1 sekarang itu banyak memang potensi anak-anak yang bisa di sana. Dan sekarang kayaknya FLS2N ya. Nah, kan selama ini kasihan guru-guru seni itu menghandle sendiri tuh untuk mereka perekaman apa. Nah, kalau kita punya alat-alat seperti itu kan kita bisa bantu minimal kita bantu untuk supaya clean suaranya kan ndak noise. Nah, kita bantu yang seperti itu karena arahnya juga ada, karena semua alat-alat sekolah yang diadakan itu juga untuk sekolah dan untuk siswa juga. Oke. Jadi kita tunggu nih. Jadi gebrakannya kayaknya ini, bakalan mantap ya SMP 1 nih ya. Jadi selain juga bincang santai, juga bisa mengakomodasi minat dan bakat siswa, khususnya yang di bidang seni lah ya. Seni mengcover lagu mungkin atau oke. Jadi selama ini yang memang tidak dengan baik, terkelola dengan baik, nanti paling tidak bisa lah seperti FL2SN ya. Minimal adalah untuk bahkan kemungkinan tapi belum dalam waktu dekat ini sih. Kemungkinan kami mau membuat festival akustik antar pelajar. Keren. Karena gini, kan kalau olahraga antar pelajar kan sudah ada tuh, tari sudah. Nah, untuk anak-anak yang bakat di bidang menyanyi dan bidang musik kan kasihan tuh. Benar. Bagus kita wadahi ya, mungkin karena kami sekolah yang mengadakan ya mungkin hadiahnya enggak seberapa. Cuma akan kami konekkan dengan sertifikat bertanda tangan Kadis supaya untuk menunjang dia di pendaftaran SMA nantinya kan. Karena kan sekarang kan sistem zonasi tuh. Karena kasihan yang rumahnya jauh tanpa ada seperti itu. Arahnya ke sana. Keren. Jadi memang yang perlu kita nih kalau khusus untuk Kabupaten Nunukan lah ya, untuk lomba-lomba di bidang akademik dan olahraga itu kan sudah banyak itu. Betul. Sudah banyak, mulai dari OSN, iya betul. O2SN, tapi yang bidang seni ini, ini jarang sekali, apalagi pada tingkat pelajar itu jarang. Ya. Nari nyanyi betul. Itu kan. Padahal bakat anak-anak ini kan luas sebenarnya. Iya. Dan saya yakin itu sering kita lihat anak-anak di tongkrongan sering main gitar apa. Cuma kan di situ-situ saja itu. Betul. Kalau tidak kita wadahi, atau tidak kita berikan porsi sama mereka, ya akan seperti itu saja. Tapi kalau kita wadahi atau kita kasih porsi, orang yang tidak bisa pun kemungkinan untuk berminat belajar ke sana
akan bertambah karena ada lombanya. Nah gitu. Sama juga orang main bola itu. Ketika tidak ada turnamen, hanya latihan-latihan saja akan boring, bosan orang. Harus kita wadahi memangnya seperti itu. Jadi kita harap nih podcast yang kita Podcast punya, dulu. mau di SMA 1 Nusa, mau di SMP Negeri 1 Nunukan, paling tidak bisa punya andil lah untuk perkembangan siswa ya. Iya, arah ke depan anak-anak itu pandangannya supaya bahwa banyak yang bisa kita pilih untuk passion mereka, untuk bakat mereka gitu. Jadi kita tunggu gebrakan dari SMP 1 Nunukan. Amin. Nah, nanti alatnya bagaimana, nanti di giliran kami lagi yang berkunjung ke sana. Siap. Bagaimana? Jadi kita ini artinya bukan saling menggurui, kita sama-sama guru. Sama-sama guru. Jadi kita saling belajar ya, sharing pengalaman saja. Oke, terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Kita offline dulu. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.